Samsul kamali bika ya bagil jamal jalla man sawa kahaqqan daiman lil khairi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wa ifadah wa istifadah wa haka ala tanasuki bi kitab dan sunnati rasuli ibtihu amradatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah bisa istiqomah untuk terus menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami atau mencari faedah manfaat dari kitab Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu kitab Hikam. Semoga kita semuanya diberi ilmu yang barokah, manfaat fid din wa dunya akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi. Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan kita tentang pentingnya menjalankan kewajiban sholat. As-salatu tuhratun, sholat itu pensuci hati, tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi, pensuci hati dari kotoran dosa. Jadi kita sebagai manusia, anak cucu Nabi Adam, ini sudah disampaikan bahwa kullu bani Adam khata'un, ya. Setiap anak Adam ini pasti dia ini banyak salahnya. Wa khairu khata'in at-tawwabin, tapi sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah orang yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai lahir kita ini diberi tabiat yang menyesuaikan hawa nafsu kita. Sifat anak kecil itu ketika belum sempurna akal pikirannya, ya, anak kecil itu melakukan apapun itu atas dasar suka, nggak tahu ini beresiko atau nggak beresiko, yang penting enak ya dilakoni, gak ya itu tabiat anak kecil itu. Makanya wis dituturi sik pancet, wis ojo dolen, ojo sepedaan banter-banter, yang sama temene sing apik, sing rukun.
Tapi tetap saja tabiat anak kecil itu seneng royoan, terus kepinginan koncone duwe ngene jaluk nang ibuke. Itu memang tabiat-tabiat kita sejak kecil. Jadi anak kecil itu kalau punya sesuatu ya tidak mau berbagi, yes, pokoknya egois lah namanya anak kecil. Jadi watak-watak seperti ini dengan bertambahnya usia, bertambahnya ilmu, bertambahnya pengalaman, bertambahnya pikiran, ini tentunya watak yang kira-kira tidak sesuai dengan ajaran syariatnya Nabi Muhammad SAW, tentunya ya kita harus perangi. Nah, salah satu yang bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari dosa-dosa yang ada dalam hati kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, innama matalus sholati kamathali nahri adbin yamurru bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat fama tarawna dzalika yubqi min daronihi syai'an. Sesungguhnya perumpamaan sholat yang kita lakukan itu adalah seperti perumpamaan sungai yang mengalir yang ada di depan rumah kita, depan pintu salah seorang dari kalian, dan dia mandi setiap hari 5 kali. Kalau uang lagi bolak-balik nyemplung membersihkan diri sehari berapa? 5 kali. Maka ditanya kepada Nabi itu senang ngajak sahabatnya ini berpikir, bagaimana pendapat kalian? Apakah yang mandi itu masih ada tersisa kotoran darinya, yang mana dia sudah bolak-balik nyemplung atau bolak-balik membersihkan sehari 5 kali, apakah masih kotor? Maka sahabat menjawab, la yabqa min darnihi syai'un, min daroni syai'un, tidak sedikit pun tersisa dari kotorannya. Ini ping 5 ngawai dhewe adus sedina gak sampai ping 5, iki ping 5 kali. Maka Nabi mengatakan falidzalik mathalus sholawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Ini sabda Nabi ya. Demikian sholat 5 waktu ya, akan menghapus semua dosa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Jadi makanya pusat barometer kebaikan seseorang nggak usah melihat yang lain-lain, lihat saja sholatnya. Di barometer hati seseorang, atau jenengan baik kepingin nilai aku iki wong apik ta gak apik, wis gak angel-angel. Lihatlah bagaimana kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau orang sudah meremehkan sholat 5 waktu, berarti dia juga diremehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya itu jadi awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama nanti yang dihisab oleh Allah adalah urusan apa? Sholat. Makanya ngaji ngene iki rek, ojo mung
longgo ngringekno, tapi sing penting ku amal juga. Ngaji kudu dibarengi dengan apa? Amal. Pola balik dikandani. Sholat itu penting. Sholat itu harus diutamakan. Sholat itu kewajiban yang ibarat tubuh manusia itu kepala. Cara wong gak duwe tangan iki sik iso urip, gak duwe sikil sik iso urip. Coba gak duwe sirah, gak ada kepalanya, ndak ada kepalanya, kira-kira sik urip ta gak? Makanya meninggalkan sholat itu minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi dosa cilik loh, dosa gede. Bahkan ada satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Irsyadul Ibad. Ini pada zaman Bani Israel, umat Nabi Musa ini, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa yang menceritakan dosanya, sampai nangis-nangis menyesal, tapi aku njaluk sepuro ini, aku duwe dosa gede apa? Saya itu melakukan zina, terus saya punya anak saya bunuh. Jadi wis zina, hamil, duwe anak, anaknya dibunuh. Nabi Musa itu termasuk nabi yang gak temperamen, ini gatok kan, cara ngono iku wis koyok ngene dosamu iki. Lalu sebelum orang ini pergi, ada malaikat datang negur, wahai Musa, terimalah tobatnya orang ini, karena sebetulnya ada dosa yang lebih besar daripada dosa orang ini. Kaget, ono wong zina terus mateni, ono sing luwih gede ada. Apa? Tarikus sholat, yaitu orang yang ninggal sholat. Ya Allah, bayangno, dosa ninggalno sholat itu dosa cilik, dosa gede. Makanya saya bukan apa-apa ya ngesakno ae. Lah kita numpuk dosa gede, numpuk dosa cilik ae wis berat, apa meneh numpuk dosa gede. Jadi jangan remehkan urusan sholat itu, jangan remehkan. Saya nggak akan ridho lah konco-konco kono sing sampai tinggal sholat gak ridho. Sakno ya. Karena ini urusan yang sangat penting. Bolehlah kita ngundur waktu ketika ada uzur ya. Karena memang hakun nas iku bunia, kalau hakullah bunia alal musamahah. Lah hakun nas ini harus didahulukan. Ini lah urusan nabi Allah itu seisok nyang-nyangan apa bahasane. Pokok ojo ditinggalno salate ngono ae. Tapi masih ta salate gak tepat waktu, maksudnya gak awal waktu ataupun gak salat jamaah ataupun tapi jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Kalaupun jenengan ada udzur, suhul, ono tamu, ono konco, ono kesibukan, tidak apa-apa itu. Apalagi itu termasuk kewajiban. Hormat tamu kan hukumnya juga wajib. Atau bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jangan sampai menjadi orang yang minta-minta.
terus juga memenuhi kebutuhan keluarga, punya anak, punya istri, itu kan kewajiban. Nah, kalau memang untuk itu tidak apa-apa, sholat diundur itu, karena undur. Dan Allah akan memberikan, iya wis gak fokus, aku ngerti, awak mungkin duwe kewajiban, memenuhi kewajiban memberi nafkah keluarga, itu juga hukumnya apa? Wajib. Ojo alasan aku kepingin sholat ini tapi gak nyambut gawe ini disampingkan, enggak seperti itu. Udah, Allah itu memberi tertib, urutan-urutan itu wis talak urusan ambek aku, pokoknya temen awakmu sholat gak apa-apa lanjane undur. Makanya di dalam bab fikih itu ada a'dzaru sholatil jamaah, termasuk undur untuk tidak sholat jamaah. Mungkin kita nunggu orang tua, atau menunggu orang sakit, atau ada tamu, atau apa, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan sengaja meremehkan, meninggalkan apa? Sholat. Sing parah iki lak wis wani ninggal sholat. Makanya di dalam kitab-kitab itu termasuk kelompok binatang yang tidak muhtarom. Jadi kalau belajar Safinah itu kan ada binatang sing muhtarom, ana sing guru muhtarom. Jadi makhluknya Allah itu ada yang makhluk umpama mempunyai air satu timba bisa dipakai wudhu, hanya untuk wudhu. Sedangkan ternyata ada binatang yang kehausan, kalau itu jenisnya kucing, kambing, apa saja, itu sudahlah kita ngalah, kita tayamum berikan kepada binatang yang muhtarom. Nah, ada 5 yang boleh wis barno wis matek gak melet-melet bangelak wis gawe wudu wae ojo dikekno. Itu termasuk salah satunya tarikus sholat, orang yang berani ninggal sholat. Itu gak muhtarom, cara gak dipakani mati ya barno, karena dia sudah berani apa? Meninggalkan sholat. Sholat itu kan kewajiban utama, kewajiban sing gak kena di nyang model apa ae lorone, gak ono terus oleh ninggal sholat itu gak ada. Selagi sik duwe akal lho ya, kecuali awakmu gendeng. Lah gendeng ya wis karepmu bakon ya bebas, wong gendeng iku bebas. Iya. Sik duwe akal. Jadi wis turune nang langgar kok sik wani ninggalno salat. Ya turu nang masjid iki lho sik gak gelem salat, tak cekenemen ae. Jadi aja insyaallah wong teko kae. Jadi seperti itu. Makanya wis gak rido temen aku lah ono arek gak salat gak rido. Ono wong gak salat iku gawe rupetin donya. Cara rumah ana wong gak sembahyang iku nggarno omah iku gak barokah, ilang barokah. Ketekan iku mau wong sing gak gelem napa salat. Wis timbangane ngono wis ngurusui. Wong salat lho pira wene. Gak sampai 5 menit. Aslinya itu kita itu suruh menunjukkan kepada Allah, aku iki wujud, aku iki urip, aku iki matur suwun dikai nikmat. Mak asline iku tok. Gusti Allah iku gak butuh. Salatnya iku gak butuh blas. Ibadah kita itu koyo Gusti Allah iku aku kepengin awakmu sedak blas, gak butuh. Cuma eksistensi kita sebagai seorang hamba iku dikon nurut perintah atasan, nurut perintah Allah Subhanahu
Wis pokoke nurut ae. Mbok salate khusuk gak khusuk wis urusan mburi. Sing penting awake dhewe niat nuruti perintahe Gusti. Cara perintah iku ya, perintah langsung iku ya salat iku. Lak perintah liyan-liyane zakat, poso iku melalui perantara. Cara awakmu iki dipeseni dikongkon ngene, peseni iki salat iki gak. Salat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ngadep nang Gusti Allah. Perintah itu secara langsung hasil daripada Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lah wis urusan salat iku wis aja ate tawar-tawaran. Wis masih yo takon model yo apa lorone seeling ya salat to. Ya apa carane sak iso-isoe. Tapi aja wani ninggal salat. Jadi makanya dulu itu ada tradisi di Tarim itu kenal gak kenal itu mendatangi orang-orang sakit di rumah sakit. Gak kenal iki. Jadi wis pokoke takok istiarah ya, pun berkunjung. Jadi iki sapa kunjungi aku karo. Wis pokoke karena di sana memang negara Islam ya mesti iki wong Islam dianggap saudara. Iku ya ingat saling mengingatkan. Salatnya gimana ya. Jadi jenengan umpama nunggoki wong loro di antara selain merawat itu yang mengingatkan waktu sholat. Ini eling noto ae ya. Mbah niki pun dhuwur wancine sholat. Wis ngono tok ae wis. Wis yo apa carane dekne mbok ambek isyarah, mbok ambek nggo wayah asar dilingone. Mbah niki pun wancine asar. Ya wis ngono tok ae wis. Karena apa? Karena orang sakit itu kan tidak bisa tahu waktu. Iki dhuwur ta asar. Lak sing nunggu padha loro ning maksudnya padha gak sembayang wis barno ae. Iya. Pokoke lak wae mangan tok dielingno mangan. Jadi begitulah adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji seperti ini tolong ya. Tolong sekali untuk bisa diamalkan. Jadi tidak apa-apa apalagi kita musafir. Musafir itu tambah salate gampang teman. Iso dijamak, kosor wis. Pokok intinya itu kita harus ojo sampai ono niat wani ninggal salat kuwi tok wis. Engko urusan sembayang iki sempurna ta gak sempurna wis iku kok ono bagian liyane. Engko ono penilaian lain. Pokoknya jangan sampai kita ini ada niatan untuk meninggalkan sholat. Karena kalau kita jahidan itu artinya nolak kewajiban sholat, otomatis sudah murtad, sudah keluar dari agama Islam. Karena ini ibadah pokok. Jadi gak popo gak sholat tahajud, gak popo gak sholat duha, gak popo gak poso Senin Kemis. Yang penting sholatin ini 5 waktu itu wajib harus dilaksanakan. Umpama subuh tangi ini jam 09.00 ya gak apa-apa sembahyang subuh jam 09.00. Pokoknya ojo wani ninggal sholat. Karena kan kita sering mungkin lupa atau udzur ya. Atau dulu kita pernah dengan sengaja meninggalkan sholat, mumpung dikai kesempatan umur ini ya dikai nyaur ya. Jadi sekali lagi yang dikatakan wastiftahun libabil ghuyub, sholat itu pembuka pintu gaib. Sholat itu bisa membukakan pintu-pintu rahasia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi membersihkan hati. Kalau hati itu sudah bersih, maka akan terbukalah segala hijab sehingga rai nutup ruwete awake dhewe iki. Ya iku mau. Kadang ada orang yang berani meninggalkan sholat. Jadi ada cerita ini. Imam Romli itu julukannya Syafi'i Shohir. Jadi ulama dari Mesir yang meneruskan daripada mazhabnya Imam Syafi'i. Di dalam fikih itu dikenal Imam Romli. Ada dua, Imam Romli dengan Ibnu Hajar. Itu biasanya wong loro iki sering terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Kalau di sini ulama Hadramut itu mendahulukan Ibnu Hajar daripada Imam Romli. Kalau di Mesir ini Imam Romli itu lebih unggul kaulnya. Jadi Imam Romli itu lebih enak. Contoh masalah boleh enggak menggabungkan antara kurban dengan akikoh. Kalau Ibnu Hajar enggak boleh. Kalau akikoh ya akikoh dhewe, kurban ya kurban dhewe. Kalau menurut Imam Romli oleh itu padha sunahe, kena di lebokno niat loro. Ya niat kurban, ya niat akikoh. Jadi dalam fikih itu seperti itu ya. Tapi kita ini yang paling banyak kita ngikuti ulama Hadramut, mengambil pendapatnya Ibnu Hajar. Ojo gawin dewe-dewe ya. Ya, lah menurut saya ya melihat kemampuan. Lah anjene awake dhewe iki termasuk wong menengah ke bawah ya gak apa-apa nggo oleh Romli lah ya. Sekalian akikah, sekalian kurban. Tapi kalau kita orang yang berlebih, yo gak pantes lah ya. Yo akikah dhewe, kurban dhewe. Seperti itu. Ini contoh lah. Imam Romli ini pernah jadi ahli fikih atau ahli itu rata-rata memang ya orangnya ya termasuk waliyun min auliyaillah. Pernah ditanya seseorang, ini beliau ini noleh kanan terus diam, noleh kiri terus diam, terus dingkluk ini, dingkluk lalu menjawab pertanyaan. Nah, ini ditanya, wahai Imam, mengapa jenengan iki kok wau noleh kanan noleh kiri ya. Imam Romli menjawab, ketika saya menoleh ke kanan itu saya bertanya pada malaikat yang ada di kanan saya. Tak takoi, tiba ya gak ro jawabane. Ya sudah, lalu saya noleh ke kiri, itu ya tanya, tapi ternyata ya tidak dijawab. Maka saya dingkluk menoleh kepada hati saya. Kemudian hati ini memberikan jawaban. Jawaban dari kebersihan hati gitu. Basirahnya ini. Jadi as-shalah mahallul munajat. Salat itu adalah tempat bermunajat. Jadi lak wong iku atine resik, segala sesuatu itu bisa menoleh kepada hati. Wis gak usah takok sapa-sapa. Takok atine dhewe iku wis iso jawab. Makanya ada satu hadis di dalam hadis Arba'in Nawawi itu istafti qalbak. Wis tanya nang nggone atimu. Ini kalau hati bersih mesti iso jawab. Sehingga iku atine iki budak.
Jadi hati kecil, hati nurani, hati itu ada namanya basiroh, mata batin. Mata hati itu lebih tajam daripada mata yang ada di kepala. Jadi bisa merasakan, bisa melihat sesuatu yang gaib. Jadi Imam Romli tadi iya iso komunikasi malaikat kana, kok dia nggak jawab. Ternyata dari hatinya muncul. Nah ini menunjukkan kebersihan hati. Lah kebersihan hati ini ternyata ada di orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna. Jadi kalau orang ini sholat walaupun masih bermaksiat, insya Allah lama-lama maksiatnya ini akan hilang dengan sendirinya. Tambah bersih. Jadi kalau orang sudah meninggalkan sholat, ya wis, dampaknya itu loh kemana-mana. Coro penyakit itu akan menjalar kemana-mana. Akhirnya belajar ya males, dikongkon ngene gak gelem, dikontak ono iki isine maksiat. Karena apa? Ya atine itu gak iso bersih, gak pernah dicuci, gak serius oleh bersihni hati nih. Ya, jadi dikatakan hati itu ma'dinul musafat. Ma'dinul musafat diantaranya itu sholat itu adalah tempat sumber kejernihan. Maksudnya kejernihan hati. Jadi menjadi putih bersih, dapat langsung melihat Allah. Maksudnya melihat ini dengan basirah, dengan mata hati. Jadi kalau melihat dengan mata kepala nanti ketika kita berada di surga. Tapi kalau melihat dengan basirah itu mungkin dengan keyakinan yang kuat, al-ghaib kasyahadah, yang tidak terlihat seperti terlihat. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang akhir umur, beliau tenggelam dalam mengingat Allah, sehingga ketika beliau melakukan sholat, beliau didampingi seseorang yang bertugas untuk menuntunnya dalam melakukan gerakan. Sampai Sayyidina Umar itu sholat itu wis lali. Jadi ono spesial sing nuntun, waya rukuk, waya sujud. Saking wis ngebleng gitu. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tattasik fiha mayadinul asrar. Leluasa dalam sholat itu datangnya berbagai rahasia Allah, rahasia Tuhan Allah. Jadi orang-orang itu ketika mata batinnya ini dibuka akan melihat hakikat wujud asli. Dulu ada seorang wali di Bogor kalau tidak salah, minal habaib, ini nggak pernah sholat Jumat, akhirnya ada orang yang datang ke rumah, nah pokoknya dengan nggak tahu Jumatan ini. Yes. Oh kamu kalau ingin tahu besok sholat Jumat dengan saya, tak gandeng, ya. Meremo tak gandeng, kalau wis sampai ke masjid tak suruh buka mata bukaannya. Akhirnya betul digandeng, diajak ke masjid, wis bukaan mripatku. Ternyata di masjid itu bukan manusia. Ono sing kepala anjing, ono sing kepala kuda, ono sing iki. Ya apa iku menungso kok rupa kok ngene. Ditunjukkan wajah aslinya. Itu padahal orang di masjid ya, belum orang yang di pasar tambah rupane kaya apa.
Jadi dulu itu di Tarim itu ada yang seneng nyengklok itu ada kalau namanya Habib Abdullah Asyatiri, kakaknya Habib Salim Asyatiri. Saya sayangnya belum sempat ketemu waktu saya berada di Mukalla, beliau wafat. Jadi saya belum pindah ke Tarim, masih saya di ibu kotanya, beliau sudah wafat. Itu ceritanya luar biasa. Lak sowan ke beliau kok gak noto hati sin temen atau habis melakukan sesuatu, goreng adek ngomong wis sudah ketahuan. Jadi orang Tarim itu kan merokok itu kan haram. Sana aku koyo minum khamr ya deh. Jadi masih yang ngerokok munang dia ya. Lak ngadep itu wis mesti konangan. Ya banyak ya anak-anak dari pondok-pondok itu yang kepingin rokokan jenenge santri ya. Sering sampai nyewa rumah itu bajunya di cowopot kabeh karepe cek nanti make itu biar gak bau. Mudah ngerokok ini ya, saking medine. Tapi kalau sudah menghadap beliau ya wis Jadi itulah basirah, mata batin. Makanya banyak ittaqillah, disuruh kita berhati-hati ala firasatil mukmin, atas firasat orang mukmin, artinya orang yang hatinya jernih, bersih. Nah, di sholat ini ternyata banyak hadis yang memberikan rahasia-rahasia, bisa terbukanya pintu rahasia, bisa memunculkan cahaya makrifat. Dalam hadis itu as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Dengan sholat cahaya makrifat akan terbit muncul, sehingga hati ini akan terlihat bercahaya. Luar biasa ya. Apalagi orang yang sholat bisa khusyuk ya, karena memang di surat Toha ayat 14 itu dikatakan wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku ya. Sholat itu untuk mengingat Allah, untuk mengingat yang lain. Awake dhewe kan salate sik nang dindi ngelamun, tapi itu pun mending sholat ngelamun kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Cara ngono aku fudororen boleh sing paling gampang. Untung saja dalam mazhab Syafi'i ini khusyuk ini nggak masuk rukunnya sholat. Jadi termasuk sunanus sholat. Sunai sholat itu khusyuk. Jadi sholat itu masuk sampai ngelamun, tapi maca Fatihah, rukuk, sujud, dilakukan dengan tidak sadar pun itu sholat tetap sah. Karena apa? Karena khusyuk ini nggak masuk dalam rukun sholat. Nek melok kauli Imam Ghazali ya repot, awake dhewe gak ono sing sah sembahyang. Jadi ternyata nilai sholat itu berdasarkan kekhusyuannya. Semakin jenengan bisa konsen di situ, semakin banyak menerima pahala dan fadilah-fadilah tadi, semakin bercahaya,
semakin bersih hatinya, itu dari kekhusyuan itu. Jadi berusaha untuk bisa menjadikan qurratu ain fis shalah, kenikmatan di dalam melakukan sholat. Tingkatane awake dhewe wis melok perintah Gusti Allah wis apik, istilahe wis pokoke lapo sembayang wis iki ngono perintahe Gusti Allah, dudu perintah sapa-sapa iki melok perintah Gusti Allah. Cuman penyakit malese iki kudu diperangi. Males mangan gak apa-apa, males dolen ya gak apa-apa, tapi lah adik males sholat ini sing repot ya. Jadi di setiap mulai masuk sholat melafadzkan Allahu Akbar, berarti kita sudah mengagungkan Allah, menganggap Allah itu besar, selain Allah itu semuanya kecil ya, berarti kan yang tampak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada takbir Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, jadi selalu mengingat kebesaran Allah sehingga kita bisa merasakan kekhusyuan untuk melaksanakan sholat. Semoga kita semuanya bareng dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bisa istiqomah untuk mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita, khususnya kewajiban sholat, dan insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarokna annana tarokna wa annana asrofna ala ladha asrofna fatub alaina taubah tawsil li kulli hawbah wastur lanal awrati wa aminir ro'ati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan wa sairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au syuhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli naqda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi ajjal habbi wa alihi wa sahbihi idadatus sisumbi walhamdulillahi fil bad'i wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.